Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Jadi untuk seterusnya kita akan terkadang kita akan membahas mengenai rumus-rumus yang ada di dalam Microsoft Excel yang nanti secara fungsional berkaitan dengan perhitungan di dalam ilmu falak. Di video kali ini kita akan belajar mengenai fungsi mod atau modeler. Mungkin bagi kalian yang baru memegang Microsoft Excel merasa asing dengan fungsi mod ini. Jadi fungsi mod atau fungsi modeler ini merupakan fungsi yang digunakan untuk membatasi suatu nilai dengan bilangan tertentu. Jadi fungsinya secara mudahnya adalah membatasi suatu nilai, suatu angka dengan angka tertentu. Namun untuk lebih memudahkannya, nanti kita harus mengetahui subfungsinya. Setidaknya fungsi mod ini memiliki beberapa subfungsi yang nanti ada kaitannya dengan perhitungan kalender dan yang lain terkait ilmu falak. Subfungsi yang pertama adalah menjalankan fungsi frak dalam kalkulator. Lagi-lagi ini merupakan istilah yang asing bagi kalian yang terlebih yang jarang memegang kalkulator program. Jadi fungsi frak di dalam kalkulator adalah fungsi untuk menghilangkan angka di depan koma. Menghilangkan angka di depan koma atau bahasa lainnya mengenolkan angka yang di depan koma. Berapapun angkanya nanti akan menjadi 0 dengan subfungsi ini. Kemudian subfungsi yang kedua adalah membatasi hasil operasi perhitungan dengan batasan tertentu mestinya. Yang dimaksud operasi perhitungan itu bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, akar, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibatasi dengan angka yang kita kehendaki. Ini biasanya berkaitan dengan derajat, jam, hari. Ini ya pengetahuan sedikit. Seperti yang kita tahu bahwa derajat itu merupakan maksimalnya adalah 360. Kemudian jam maksimalnya 24. Dan hari maksimalnya adalah 7. Ini kaidah umum ya, dimanapun Anda belajar mengenai falak di kitab apapun, batasannya masih sama. Terutama untuk derajat ini yang sering dipakai. Baiklah, kita lanjut ke subfungsi yang ketiga adalah mencari sisa pembagian. Jadi kalau kita dulu mengingat-ingat, flashback kembali, pernah belajar tentang pembagian ya, porogabet nih cara madrasah, cara sekolah. Kalau kita belajar porogabet nanti kan yang paling bawah itu adalah sisa. Biasanya hasilnya itu ditaruh di agak atas ya, samping atas. Sedangkan yang paling bawah itu adalah sisa. Nah, dengan menggunakan rumus mod ini di dalam Microsoft Excel kita bisa mencari sisa pembagian, bukan hasil ya, tapi sisa. Sisa itu letaknya di paling bawah kalau dalam porogabet. Setidaknya mod itu memiliki 3 subfungsi ini. Untuk memudahkan pemahaman, kita langsung saja ke contoh. Untuk contoh subfungsi yang pertama adalah fungsi yang menjalankan fungsi frak ini ya. Contohnya misalnya saya memiliki beberapa data lah. Data yang pertama adalah angka 212,454. Nanti ini kita mau fungsikan seperti fungsinya frak, yaitu mengenolkan angka yang berada di sebelah kiri koma atau di depan koma. Caranya langsung saja masukkan rumus sama dengan MOD kurung buka B12. B12 ini adalah sel yang mau kita cari nilainya. Setelah sel kemudian titik koma, ketikkan angka 1. 1 ini rumus ya, tidak boleh berubah. Kemudian kurung tutup.
nanti hasilnya adalah 0,454 ya. 0,454. Kan sama ini angkanya, cuman yang ada di depan koma ini berubah menjadi 0. Demikian pula yang bawahnya, nilai bawahnya ini sama. Kalau kita perhatikan sama. Kemudian subfungsi yang kedua. Subfungsi yang kedua adalah membatasi hasil dari operasi perhitungan. Di sini saya contohkan misalnya operasi perhitungannya adalah penjumlahan ditambah. Kemudian nanti batasannya adalah 360. Anggap saja ini merupakan derajat ya. Di sini ada beberapa data 1 dan data 2. Kita mau menjumlahkan data 1 dan data 2 tapi dibatasi angka 360. Artinya tidak boleh lebih dari 360, tidak boleh kurang dari 360. Kita masukkan saja rumus sama dengan MOD, kemudian kurung buka, tulis sel yang mau dijumlah, yaitu sel B21 ditambah sel C21, kemudian titik koma, masukkan angka 360. 360 ini merupakan batasan yang mau kita cari, batasan yang kita tentukan. Kemudian setelah itu kurung tutup, enter, maka nanti hasilnya adalah ini. Untuk yang nomor 1 hasilnya 95,533. Untuk ke bawah nanti sama, tergantung nanti nilai yang mau kita jumlahkan ya. Nanti hasilnya sama. Maksudnya menggunakan rumus yang sama, hasilnya ya seperti ini. Tidak lebih dari 360. Kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu subfungsi yang ketiga, yaitu mencari sisa pembagian. Biasanya mencari sisa pembagian ini untuk mencari hari, misalnya hari, atau mencari tahun kabisat basitoh, dan lain sebagainya. Contohnya misalnya saya memiliki data 1 dan data 2. Data 1 ini berisikan tahun-tahun ya. Contohnya yang pertama saja, yaitu tahun 2020. Kemudian data 2-nya adalah 4. Ini biasanya untuk mencari tahun kabisat basitoh. Ada data 1, data 2, kita mau mencari sisa dari pembagian data 1 dibagi data 2. Langsung saja masukkan rumus sama dengan MOD, kurung buka, kemudian sel yang mau dibagi, kemudian titik koma, sel yang membagi. Jadi data 1 ini adalah yang dibagi, kemudian data 2 ini adalah yang membagi. Data 1 dibagi 2. Ini jangan dikasih garing ya, karena nanti akan menghasilkan angka yang beda. Karena nanti untuk mencari sisa ini harus seperti ini formatnya. Sel yang mau dibagi, kemudian titik koma, masukkan sel yang membagi, kemudian kurung tutup, hasilnya adalah 0. Ini ya, hasilnya 0. Karena 2020 dibagi 4 ini habis. Kalau habis maka sisanya adalah 0. Demikian pula untuk data yang di bawahnya ya, 1442 dibagi 30, sisanya sama dengan 2. Kemudian nomor 3, 1445 dibagi 8, sisanya 5, dan seterusnya, ini sama. Jadi untuk subfungsi yang ketiga ini untuk mencari sisa pembagian. Baiklah, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di rumus-rumus yang selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.